sometimes we must lose, sometimes win. Bikin Kurzawa gemetar, suasana dan potret ruang ganti Persib usai tumbang dari Ratchaburi. Boyan Hodak ingatkan soal level kompetisi. Ungkap biang kekalahan hingga minta maaf kepada Bobotoh atas hasil di leg perdana. Pertandingan yang berlangsung di Dragon Solar Park, Ratchaburi Rabu malam itu menyisakan pekerjaan rumah besar bagi skuad Maung Bandung menjelang leg kedua. Pelatih Persib, Boyan Hodak, tak menampik kekecewaannya atas performa tim. Ia mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai harapan sejak awal pertandingan. Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama, ujar Hodak. Kekalahan ini menjadi rekor terburuk Persib musim ini, baik di ajang domestik maupun kompetisi Asia. Meskipun Persib mendominasi penguasaan bola hingga 52%, mereka kesulitan menciptakan peluang berarti, dengan hanya 3 tembakan tepat sasaran dari total 17 percobaan. Hodak juga menyoroti hilangnya kendali di lini tengah dan kegagalan tim dalam memenangkan bola kedua di babak kedua, yang dimanfaatkan Ratchaburi untuk melancarkan serangan balik mematikan. Hodak juga menyinggung faktor cuaca panas di Thailand yang dinilai menguras fisik pemain, namun ia menegaskan hal itu bukan alasan. Satu laga yang buruk dan cuaca juga berpengaruh, tapi itu bukan alasan. Saya minta maaf karena ada banyak fan yang datang. Mereka membuat atmosfer bagus, ucapnya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Bobotoh atas penampilan buruk tersebut. Dalam pertandingan leg pertama, Persib harus tampil tanpa 3 pemain kunci, yakni Beckham Putra, Mark Klok, dan Julio Cesar, yang absen karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Hodak menjanjikan evaluasi total dan persiapan terbaik untuk leg kedua. Sekarang kami perlu fokus selama 7 hari ke depan untuk pertandingan berikutnya di Bandung. Saya berharap stadion akan tetap penuh seperti biasanya. Pastinya performa kami harus lebih baik, katanya. Suasana ruang ganti Persib dikabarkan memanas pasca kekalahan tersebut. Hodak yang dikenal tegas dilaporkan menegur keras para pemainnya dan meminta agar tidak saling menyalahkan, melainkan fokus pada evaluasi dan perbaikan. Video yang diunggah memperlihatkan para pemain Persib tertunduk dalam diam. Tidak ada ekspresi emosional berlebihan, hanya suasana hening yang syarat kekecewaan. Boyan Hodak menegaskan bahwa perbedaan kualitas antara Super League dan AFC Champions League 2 tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, kesalahan kecil di kompetisi Asia bisa berujung fatal. Level ini berbeda dengan Liga. Di Liga, jika membuat kesalahan, mereka tidak akan menghukum kita. Di sini, ACL 2, kita membuat banyak kesalahan, dan mereka menghukum kita. Pernyataan itu menjadi pengingat keras bahwa tuntutan performa di level Asia jauh lebih tinggi, baik dari sisi konsentrasi, ketepatan pengambilan keputusan, hingga disiplin taktik. Berita lainnya, Julio Cesar menepi 3 pekan akibat cedera hamstring. Persib menghadapi tantangan berat di ACL 2. Persib Bandung harus menghadapi kenyataan pahit setelah bek andalannya Julio Cesar dipastikan menepi selama kurang lebih 3 pekan. Pemain bertahan asal Brasil dengan nomor punggung 4 itu mengalami cedera hamstring saat membela Maung Bandung dalam laga kontra Malut United. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengkonfirmasi kondisi cedera yang dialami Julio Cesar. Julio sedang menjalani perawatan. Saya yakin ini cedera hamstring, mungkin 2-3 minggu, ujar Boyan Hodak. Ia menambahkan 1 minggu masa pemulihan telah berjalan, menyisakan sekitar 2 minggu lagi bagi sang bek untuk kembali merumput. Absennya Julio Cesar telah terasa dampaknya. Ia tidak dapat memperkuat Persib saat melakoni leg pertama babak 16 besar ACL 2 melawan Ratchaburi FC di Thailand pada Rabu 11 Februari 2026. Kondisi ini menambah daftar panjang pemain Persib yang harus menepi. Selain Julio Cesar, Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha juga tidak bisa tampil di leg pertama ACL 2 karena cedera. Situasi ini membuka peluang bagi pemain lain untuk mengisi kekosongan di lini belakang, seperti Dion Marks dan Levin Kurzawa. Namun Boyan Hodak menyatakan kehati-hatian dalam menurunkan Kurzawa, mengingat sang pemain sempat absen lama. Untuk Kurzawa kami harus berhati-hati, karena dia absen lama, sehingga dalam kasus ini kita harus perlahan, jelas Boyan Hodak. Berita lainnya, Umu Muhtar soroti adaptasi pemain baru dan absennya pilar tim. Selain soal hasil pertandingan, Umu Muhtar juga menyoroti kondisi skuad Persib Bandung.
Ia menilai beberapa pemain belum tampil maksimal karena masih dalam proses adaptasi saat melawan Ratchaburi. Dua rekrutan anyar, Layvin Kurzawa dan Sergio Castel, disebut masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tim. Umu meminta publik bersabar menunggu kontribusi terbaik keduanya. Ya, belum kelihatan, belum. Mereka harus adaptasi dulu. Ya, sabarlah. Mudah-mudahan besok di tanggal 18 mereka mudah-mudahan kecapean. Atau alasan apalah, tidak menutuplah, walaupun sangat berat menghadapinya, tuturnya. Persib juga tidak tampil dengan kekuatan penuh dalam laga tersebut. Absennya Beckham Putra dan Mark Klok dinilai cukup mempengaruhi permainan tim. Mereka keduanya sedang dalam proses pemulihan cedera. Suatu kerugian ya, karena mereka motornya. Mark Klok diga ya, tapi Beckham kan masih ada sakit, capek, gitulah. Insya Allah akan lebih lengkap di tanggal 18. Berdoa sajalah, minta doanya dari Bobotoh, tuturnya. Di lain sisi, lemahnya lini depan diisi nyalir menjadi kelemahan Persib, yakni membuang-buang peluang emas di laga kemarin. Pergerakan Uli Lambaros tidak tajam, lini tengah sering kehilangan bola, dan yang pasti tuan rumah Ratchaburi bermain super taktikal dengan pressing tinggi. Berikut ini prediksi formasi yang bisa diturunkan Boyan Hodak sejak menit awal di leg kedua nanti. Di penjaga gawang ada Adam Prizibek. Prizibek akan bermain habis-habisan di laga ini sebagai bentuk fokus dirinya sebagai pemain asing yang didaftarkan khusus untuk ACL2. Selanjutnya, di center back ada duet Patricio dan Barba, keduanya akan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Kemudian, di back sayap kanan ada Futros dan di kiri ada Eliano, sementara untuk Kurzawa terlihat masih berat pergerakannya meskipun umpan-umpannya dibutuhkan. Di lini tengah ada Mark Klok, itu pun jika pulih, atau bisa saja memasang Luciano, Tom Hai, dan Beckham Putra. Untuk lini depan ada Berginho, Ramon Tangke, dan Sergio Castel. Untuk Uli Lambaros sepertinya akan diistirahatkan terlebih dahulu. Berita lainnya, perkuat lini pertahanan, Dewa United Banten gait bek tengah asal Jamaika Damian Low. Dewa United Banten FC memperkuat lini pertahanan dengan merekrut bek tengah asal Jamaika Damian Low untuk menghadapi kompetisi musim ini. Pemain berusia 32 tahun itu dikontrak selama 1 musim setelah sebelumnya membela klub Amerika Serikat Houston Dynamo. Low juga menjanjikan kualitas permainan yang baik untuk lini pertahanan Dewa United. Di lini pertahanan, saya menghadirkan kepemimpinan, komunikasi, dominasi duel udara, serta organisasi permainan yang baik. Saya bangga dapat melindungi lini belakang, menetapkan standar, dan memastikan setiap rekan tim merasa percaya diri dan aman, terangnya. Di sisi lain, tampil di luar negeri bukan hal baru bagi Low. Selain bermain di Amerika, Low juga pernah bergelut di Norwegia, Mesir, dan Arab Saudi. Kehadiran Low diharapkan menambah pengalaman dan kualitas di sektor belakang Banten Warriors. Dengan rekam jejak bermain di berbagai liga, serta pengalaman bersama tim nasional Jamaika, pemain berpostur 190 cm itu diyakini mampu memberi kontribusi signifikan di dalam maupun di luar lapangan.